Shalom, selamat pagi anak teacher kelas 5. Apa kabar pagi hari ini? Teacher percaya bahwa semua anak teacher kelas 5 dalam keadaan sehat di bawah perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ketemu kembali dengan teacher. Waktunya kita belajar pendidikan agama Kristen. Dan hari ini anak teacher kita masuk dalam bab yang ke-6, mengenal karya penyelamatan Allah. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, teacher meminta kepada semua anak teacher kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan izin bagi kami untuk kembali belajar pendidikan agama Kristen. Dan saat ini kami masuk dalam bab yang ke-6. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh memahami, mengerti semua pembelajaran yang teacher kami sampaikan kepada kami. Berkati teacher Juliana ya Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan akan pelajaran kami hari ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan anak teacher. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi, teacher berharap anak-anak teacher boleh membuka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 15, Kejadian pasal yang ke-6, Kejadian pasal 12, Matius 23 sampai 25, Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Nah, untuk mengirit waktunya, anak-anak buka aja dulu, terus baca ayat yang pertama, terus buka lagi kitab berikutnya. Yang paling penting adalah anak udah memahami apa perikop daripada Alkitab tersebut sayangku. Oke, selamat membuka Alkitabnya. Teacher kasih waktunya 5 menit dari sekarang. Ayo buka Alkitabnya. Bagaimana sayangku? Udah baca Alkitabnya? Udah mulai memahaminya? Oke, sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu bagian A, janji keselamatan. Nah, anak-anak buka halaman 43. Teacher Juliana akan memandu kalian dari tempat ini, dan dari rumah kalian masing-masing semua anak teacher memperhatikan bukunya. Oke, kita mulai sayangku. Janji keselamatan. Pernahkah kamu menerima janji yang menyenangkan? Entah dari siapa saja. Janji, besok aku bawa ini ya untukmu. Atau mamanya, orang tuanya bilang, besok kalau kamu begini, aku bawa hadiah ini loh samamu. Pernah nggak kamu mengalami atau menanti janji yang menyenangkan itu sayangku? Nah, Piensa tidak sabar menunggu waktunya libur sekolah tiba. Jadi Piensa ini menunggu waktu libur. Ada apa waktu libur ya? Perhatikan kembali bukunya. Ayah dan ibu berjanji berlibur bersama. Alangkah senangnya hati Piensa. Setiap pagi ia bangun dengan semangat untuk ke sekolah. Setiap hari hatinya berdebar saat berdiri di depan kalender sambil menghitung hari. Dia pergi ke sekolah, bangun lagi, pergi ke sekolah, lalu di hadapan kalender dia cek, kapan ya waktu libur? Rupanya orang tuanya udah berjanji tentang kegiatan hari libur. Kita lanjutkan lagi sayangku. Terlebih karena Piensa belum pernah berlibur ke Malang, kota sejuk dengan banyak tempat wisata menarik. Alangkah bahagianya berlibur bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Bisiknya setiap saat dalam hatinya. Rupanya Piensa ini mendapat janji dari orang tuanya bahwa libur sekolah ini mereka akan jalan-jalan kemana? Ke Malang. Nah, dia belum pernah ke Malang itu. Dia tahu bahwa Malang itu adalah kota yang sejuk. Jadi dia mengharapkan untuk waktu itu tiba secepatnya dan mereka pergi berlibur ke Malang. Nah, anak teacher yang ada di rumah, janji apa yang pernah kamu dapatkan dari orang tuamu? Janji apa yang sedang kamu nanti sekarang? Apakah orang tuamu berjanji, anakku kelas 5, ayo sungguh-sungguh belajar. Nanti kalau kamu dapat peringkat, nilaimu bagus, mama belikan ini samamu. Nah, sekarang ada nggak kalian tunggu waktu itu? Gitu ya sayang. Pasti kalau hadiah atau janji yang menyenangkan, rasanya itu kurang cepat terjadi ya sayangku ya, pasti itu. Nah, biasanya orang tua juga berjanji tentang hal-hal yang menarik dan disukai oleh anaknya tersebut. Kita kembali ke pelajaran kita sayangku. Janji adalah sesuatu yang akan terjadi nanti. Ada janji yang sudah diketahui kapan waktunya akan digenapi. Sama seperti tadi Piensa tadi, janji orang tuanya
untuk berjalan-jalan berliburan ke Malang. Tapi waktunya udah tahu sama fiansa, yaitu waktu libur. Tetapi ada janji yang belum tahu kapan waktunya. Nah, tetapi ada juga janji yang tidak diketahui kapan akan digenapi. Janji yang pasti hanya datang dari Allah yang tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau orang tua, teman, sahabat, kakek, nenek, om, tante mungkin pernah janji sesuatu sama kamu, ya sayangku ya. Tetapi kadang-kadang orang tua, kakak, adik, siapa saja bisa aja melupakan janjinya itu. Atau contohnya tadi kisah fiansa, bisa aja itu nggak terjadi. Contoh kalau tiba-tiba ada urusan kerja yang urgent, atau kalau orang tuanya sakit pada waktu liburan itu, bisa saja peristiwa mereka untuk jalan-jalan itu tidak terjadi, ya kan sayangku? Ada banyak janji-janji yang tidak digenapi. Tetapi janji yang pasti digenapi adalah janji Tuhan, ya. Mari kita kembali ke pembelajaran kita. Halaman 43 alinea kedua. Ia adalah setia dan tidak pernah berdusta. Jika Allah yang berjanji, ia akan menggenapi pada waktu yang sudah ditentukannya sendiri. Tuhan Yesus berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya itu. Nah, selanjutnya, apa yang difirmankan Allah dengan mulutnya akan dilakukannya dengan tangannya. Tidak ada perkataan Allah yang akan kembali dengan sia-sia. Semua akan terjadi seperti yang telah diucapkannya. Sejak kejadian pasal yang ketiga, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah memberi janji keselamatan. Ya, Allah telah memberi janji keselamatan. Saat itu Allah memang memberikan kutuk dan hukuman, upah dari dosa Adam dan Hawa. Tetapi Allah juga memberi janji untuk kehidupan. Kejadian pasal yang ketiga ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji Allah tidak sampai di situ saja. Allah sendiri yang memelihara janjinya. Allah terus-menerus memperbaharui janjinya, terus-menerus turun-menurun sampai ke kita, sampai ke anaknya, sampai dunia ini mengalami berakhir semuanya. Janji Allah itu pasti digenapi dan dialami setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi janji keselamatan itu dimulai dari peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Allah sudah memberi janji bahwa manusia pasti diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman dosa tersebut, sayangku. Dan janjinya itu terbukti. Kita akan belajar dalam bagian kedua, yaitu tentang janji dalam perjanjian lama, yaitu bagian B. Ayo, udah mengerti atau kurang mengerti bagaimana janji keselamatan awal daripada Allah itu sendiri? Oke sayangku, sekarang kita akan masuk bagian B, janji dalam perjanjian lama. Tetap di halaman 43. Ayo perhatikan bukunya sayang. Teacher tetap pandu dari tempat ini ya nak. Teacher harap semua anak kelas 5 boleh mengerti dan memahami pembelajaran kita. Janji dalam perjanjian lama menggunakan kata berit, artinya perjanjian, atau karat berit, mengadakan perjanjian. Dari kata berit atau karat berit, ya sayangku, itu dari kata perjanjian. Sebelum peristiwa air bah, Allah telah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Allah sendiri yang mengadakan perjanjian dan mengukuhkannya. Meskipun Allah hanya memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan, janji Allah bukan hanya untuk Nuh. Janji Allah meliputi seluruh keturunan Nuh dan semua makhluk lainnya di muka bumi. Dan janji ini Allah sendiri yang bekerja untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia dan ciptaannya. Bagaimana peristiwa Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan, bahkan binatang yang masuk dalam bahtera Nuh itu semua menjaga kelangsungan hidup. Itu semua janji daripada Tuhan Allah. Alinea kedua, sesudah kepada Nuh, janji berikutnya sayang, Allah meneruskan dan memperbarui janjinya dengan Abram. Dengan siapa sayang? Abram. Ada 3 janji Allah kepada Abram. Di dalam kitab Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga, firman Tuhan, Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Abram mendapat janji. Yang pertama adalah tanah Kanaan, yang kedua adalah keturunan yang banyak, dan yang ketiga adalah Allah sendiri akan menjadi Allah bagi Abram dan keturunannya. Maka disebut Allah Abraham dan Allah anak Ishak dan Allah Yakub, artinya Allah dari semua keturunan daripada Abram, sayangku. Nah, selanjutnya halaman 44. Setelah keturunan Abram menjadi sangat banyak sebagaimana janji Tuhan memberkati dari keturunan Ishak, Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, karena keturunan dari Ishak itu yaitu Yakub juga, keturunannya itu ditawan di tanah Mesir menjadi budak, ya sayangku ya. Pasti kisah ini anak-anak udah tahu kan. Nah, Musa dipilih menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk membebaskan umat Allah dari tanah perbudakan. Untuk menjaga kehidupan mereka sesuai dengan kehendaknya, Allah memberikan 10 hukum Taurat yang harus ditaati. Dalam perjalanannya ada tata tertib yang Tuhan Allah berikan kepada umat Israel supaya hidup mereka itu tertib, sayang. Peraturan, mungkin di sekolah juga kan ada tata tertib kelas, tata tertib sekolah, supaya semuanya berjalan dengan tertib. Contohnya masuk kita 7.15, nggak boleh suka hati kan, artinya kita harus tertib melakukan sesuai dengan yang sudah disepakati. Nah, Tuhan Allah udah memberikan tata tertib itu, yaitu dengan 10 hukum Taurat. Itu dari kitab Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai 17. Dan Allah hadir tinggal di antara umatnya. Ia menuntun mereka pada siang hari dengan tiang awan dan pada waktu malam hari dengan tiang api. Nah, waktu umat Israel itu keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Pada waktu siang hari, bukti pemeliharaan dan kehadiran Allah itu lewat tiang awan untuk melindungi umat itu. Dan pada malam hari, karena nggak ada penerangan, di situ kata ada tiang api yang terus menuntun kehidupan mereka. Penjagaan Tuhan itu sempurna. Allah memelihara dan memenuhi janjinya sendiri. Nah, halnya berikutnya, setelah kepada Abraham, Allah sudah bertindak lebih khusus lagi. Siapa lebih khusus itu? Ia memilih suku Yehuda, yaitu keturunannya. Jadi bangsa Israel itu anaknya Abraham, Ishak, terus anaknya lagi Yakub, dan anaknya lagi 12. Maka terjadilah 12 suku Israel, dan salah satu yaitu namanya suku menjadi suku Yehuda. Untuk melakukan pembaruan janji itu, yaitu kepada Raja Daud, Allah berjanji akan mengokohkan kerajaannya. Tahta Daud tidak akan pernah goyah meskipun melewati proses yang sangat panjang. Allah tetap teguh dengan janjinya. Allah ingin menyelamatkan manusia berdosa, hanya melewati waktu yang tepat untuk semuanya. Dalam sepanjang perjanjian Allah dengan nenek moyang Israel dalam perjanjian lama, semua berpusat pada kurban bakaran. Hubungan Allah dengan manusia disimbolkan dengan adanya korban persembahan, dan Allah sendiri yang menetapkan semua peraturan tersebut. Jadi kita udah lihat bagaimana janji Allah dalam kitab perjanjian lama, sayang. Kita akan masuk ke dalam kitab perjanjian baru tentang janji-janji Allah. Oke, siap? Sekarang sayang, kita akan masuk bagian C, janji dalam perjanjian baru. Janji dalam perjanjian baru dikaitkan langsung dengan kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus anak tunggalnya. Semua janji Allah mencapai puncak penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Keselamatan tidak hanya merupakan janji lagi, tetapi dikerjakan dan digenapi di dalam diri Kristus. Allah menjanjikan keselamatan yang dapat menggenapi hanya Yesus Kristus. Persyaratan yang diperlukan hanya ada di dalam diri Yesus. Kurban bakaran dalam perjanjian lama digenapi dengan kurban keselamatan dalam perjanjian
baru. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian antara Allah dan manusia. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, manusia tidak perlu lagi memberikan kurban persembahan. Kristus telah menjadi kurban. Ia menjadi jalan dan keselamatan itu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Itu sebabnya pada saat kematiannya di kayu salib, tirai pembatas ruang Maha Kudus di Bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Jalan menuju Allah yang Maha Kudus telah terbuka. Janji keselamatan yang diberikan Allah telah digenapi. Allah telah membuka jalan dan menyediakan keselamatan. Karya penyelamatan Allah yang sempurna terjadi dan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Jadi penggenapan janji keselamatan dalam perjanjian baru udah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Makanya Yohanes 3:16 katakan, siapa yang percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Karena melalui pengorbanan Yesus Kristus, jalan menuju dengan Bapa sudah terbuka. Terbukti Yohanes 14 yang ke-6 dikatakan Yesuslah jalan menuju Bapa. Jadi janji penggenapan keselamatan itu sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Itulah janji dalam perjanjian baru, sayangku. Dan selanjutnya bagian D, yaitu tujuan penyelamatan, halaman 45. Bangsa Israel menyadari karya penyelamatan yang telah dan sedang Allah kerjakan. Semua karya tersebut bukan untuk kepentingan Allah, ya. Karya keselamatan itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Kenapa, sayang? Peristiwa di Taman Eden, kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah memberikan janji keselamatan itu dan digenapi dalam perjanjian baru dalam diri Yesus Kristus. Semua pekerjaan itu hanya untuk manusia. Sejak dalam perjanjian lama, Allah berulang kali menyelamatkan manusia. Mereka telah dilepaskan dari bala kelaparan di Betlehem, perbudakan di Mesir. Allah juga menyelamatkan bangsa itu dari tangan-tangan bangsa yang kejam. Allah bangkit berperang untuk mereka. Bahkan pada saat pembuangan di Babel, Allah menyelamatkan mereka dari kekejaman Haman. Itu terlihat dari kitab Ester. Karya penyelamatan ini Allah kerjakan untuk manusia. Karya penyelamatan ini Allah kerjakan untuk manusia. Sekali lagi, karya penyelamatan ini Allah kerjakan untuk manusia. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Allah menjanjikan kehidupan yang kekal kepada bangsa Israel. Semua itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus saat Ia dan akan digenapi juga kelak dalam kerajaan Allah Bapa. Jadi intinya hari ini penggenapan janji itu untuk manusia. Tujuannya adalah supaya manusia itu selamat dari hukuman maut. Itulah tujuan daripada keselamatan itu, sayangku. Paham? Teacher berharap semua anak teacher paham tentang apa yang kita pelajari hari ini, tentang karya penyelamatan yang dijanjikan Allah, mulai dari janji keselamatan, janji dalam perjanjian lama, janji dalam perjanjian baru, bahkan tujuan penyelamatan itu sendiri. Sekarang kita akan masuk dalam tugas. Oke, sayangku, tetap semangat. Nah, sekarang tugas anak teacher kelas 5, teacher mau sampaikan ya, sayang. Teacher berharap anak teacher semua setelah belajar materi hari ini, tugasnya sangat mudah sekali. Apa itu, teacher? Tugasnya itu mudah kalau dikerjakan, sulit kalau malas atau tidak dikerjakan ya, sayang. Jadi tugasnya adalah membuat ringkasan pembelajaran kita dari bab 6 ini, yaitu mulai dari materi janji keselamatan, janji dalam perjanjian lama, janji dalam perjanjian baru, dan tujuan penyelamatan. Jadi teacher harap anak-anaknya ringkas ya, yang bukan tulis judulnya saja, tetapi ringkas. Apa yang kamu dapat dari janji keselamatan, janji dalam perjanjian lama, janji dalam perjanjian baru, dan tujuan daripada penyelamatan tersebut. Mohon anak teacher kelas 5 catat di buku
catatannya. Nah, khusus anak kelas 5 teacher belum kumpul bukunya. Teacher berharap ada waktu nanti supaya buku agama dikumpul supaya teacher boleh cek semua nilai-nilainya. Harapan teacher semua tugasnya jangan ada yang kosong, karena itu bisa membantu nilaimu nanti di raportmu di semester. Teacher harap bersemangatlah, rajinlah, taatilah orang tua dan gurumu supaya perjalanan hidupmu akan mendatangkan kebaikan. Akhirnya kita akan tutup pembelajaran kita hari ini. Teacher harap semua anak teacher dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita tutup dalam doa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.